Emang gitu Iwel, bersama saya Iwel Sastra, dan di sudut merah ada Mas Mono. Siap. Agus Pramono, nama populernya Mas Mono. Iya, betul. Mas Mono, kita ini udah lama ya kenal ya. Sangat lama banget. Kita juga punya satu komunitas yang sangat narsis sekali. Yes, apa namanya? Motivator ganteng. Ya. Padahal saya nggak ganteng sebenarnya. Tapi keren. Jadi motivator ganteng dan keren ya. Betul. Gitu. Itu banyak sekali tuh anggotanya. Ada kakek Jamil Zaini, Zaini. ada Mas Prasetya Embarata, Ahmad Iya, Ghazali, betul. Ahmad Fuadi. Fuadi, wah, banyak sekali Dan lah. apa namanya? Zaidul Akbar. ya. Banyak. Cuman Zaidul Akbar sekarang lebih sibuk ngurusin herbal. Jadi nggak ngurusin kita lagi. Betul. Mas Mono, Siap. nih kita ngobrol-ngobrol nih. Saya kan dari awal kenal Mas Mono sampai sekarang terus memperhatikan kiprahnya Mas Mono. Apalagi tuh IG-nya tuh sehari posting sampai 7 kali ya. Ayam bakar Mas Mono itu ada di mana-mana. Mas dulu jualan ayam bakar itu emang karena passionnya dia ayam bakar atau kepepet Mas? Ya, lebih tepatnya kepepet ya. Kepepet ya. Karena ada yang nanya, Mas Mono kenapa jualannya ayam bakar? Nah, Karena di kaki lima dulu kita tidak boleh menjual menu yang sama. Waktu itu di Jalan Supomo, di depan salah satu kampus ya di Tebet, itu mulai dari menu Padang ada soto, ada mie ayam ya kan, ada gado-gado. Tahun 2001 saya nggak punya mentor bisnis. Saat itu saya belum mengenal juga ada ayam bakar ABCD. Ya udah, akhirnya saya jualan ayam bakar seperti itu. Yang sebelumnya saya jualan gorengan ngasong seperti itu. Nah, tadi saya lewat patung pancoran. iya, Mas Iwal dan juga pemirsa tahu dong patung pancoran? tahu. Itu kalau malam patungnya turun itu. Turun ya. Tipis ya. Iya, saya jualan di bawah patung pancoran tersebut gitu kan. Jadi semuanya by proses. Dan ya faktor kebutuhan, umur semakin bertambah, kebutuhan semakin banyak, sementara saya belum bisa membahagiakan saya punya orang tua dan saudara saya. Jadi kita boleh baca buku apapun, belajar dengan siapapun, namun sesungguhnya motivasi yang paling bagus itu adalah dari diri kita sendiri, seperti itu. Awal jualan pernah nggak Mas nggak laku gitu? Alhamdulillah laku terus, justru bahkan signifikan ya, mulai dari 4 ekor, 5 ekor kali pertama kita dipotong 4 jadi 20 potong, langsung nambah 10, 20, 50, 40 sampai satu hari itu 80 ekor ayam Wow. dari jam 8 sampai jam 2 siang. Itu kita sudah punya 5 karyawan juga. Nggak ada menu lain, hanya ayam bakar tok, nggak ada tempe tahu, nggak ada jual minuman. Kita dari warung rokok dan spesial pun kita nggak ngambil untung. Kita pakai tenda biru, terus pakai di atas got ya. Kita setiap hari bongkar pasang, seperti itu. Mas dari buka langsung laku. Ya, Itu gimana jelasinnya? ya. Soalnya gini, langsung rame karena memang satu tadi nggak ada menu yang sama. Oke. Oke, ayam bakar terus ya mungkin sensasinya karena ada asapnya itu kan. Mas Iwal kan orang Sumatera Barat kan Iya, ya, iya. kan ada ciri khas tuh biar Iya. satenya rame itu kan dikasih apa minyak gitu Minyak. biar asapnya tuh menggoda aromanya ya kan seperti itu. Nah, mungkin juga lokasinya cukup strategis, 2 jalur, depannya kampus, banyak perkantoran juga di situ. Ya, terus juga ada angkutan yang memang cukup padat. Jadi saya diuntungkan dengan lokasi yang strategis juga. Iya. Seperti itu. Dan bakarnya kita kan di pinggir jalan gitu. Jadi Iya. semua orang bisa lihat Iya, iya. gitu. Dan mungkin juga 2001 belum cukup familiar yang bakar gitu kan. Gitu. Mas, kalau di awal tuh Mas Mono tuh ceritanya kan buka langsung laku gitu rame dari 5 ekor terus berkembang sampai 80 ekor. Tapi pernah nggak Mas dari 2001 sampai sekarang kan 2026 udah setengah abad ya? Seperempat abad. Seperempat abad kan Seperempat 25 tahun. abad, 25 tahun. 25 tahun seperempat abad ini Alhamdulillah. pernah nggak ngalami jatuh gitu Mas? Ya, pasti pernah lah. Pernah ya? Iya. Kemudian bangkit lagi. Ya, bisnis kan bicaranya mental kan. Iya. Jadi memang fundamental itu penting banget. Jiwa mental itu sangat luar biasa. Karena apa? Membuka langsung rame itu gampang. Iya. Ya, FOMO viral gitu kan. Makanya bahasa Jerman bilang ojo gampang gumunan. Penting ini ya. Man. Jangan mudah takjub. Jangan gampang silau. Ya. Follower banyak bisa dibeli. Centang biru bisa dibayar. Viral bisa dikondisikan. FYP itu pun juga bisa diatur kan begitu kan. Apalagi zaman sekarang kan seolah-olah rame padahal memang
gratis gitu kan, atau bayar pakai doa atau 1.000 perak doang gitu kan, terus langsung rame. Pertanyaannya sebulan kemudian masih rame nggak? Karena bisnis kan bicaranya kan jangka panjang kan gitu loh, bukan sekedar FOMO orang beli balik lagi nggak dia, sebulan kemudian masih belanja lagi nggak, gitu. Karena usia bisnis itu harus 5 tahun. Makanya di dunia franchise kan ada aturan-aturan kan, yaitu mereknya sudah dipatenkan, sudah punya SOP, sudah punya cabang, dan terbukti sukses seperti itu. Nah, harus sudah melalui siklus 5 tahunan tadi. Nah, itu harus dilalui, harus dijalanin proses tersebut. Siklus tahunan ya kan. Nah, karena apa? Momen sekarang nih habis Lebaran misalkan. Itu kan orang Jawa nyebutnya bulan Apit kan. Gitu kan. Bulan Apit tuh daya beli masyarakat berkurang karena mungkin duitnya habis kemarin dipakai buat acara mudik. Betul. Pas Lebaran juga momen-momen seperti itu ya kan. Terus kedua juga tahun ajaran baru. Ya. Jadi sampai Lebaran Haji itu bulan Apit orang menyebutnya. Kalau orang bilang ya dagangannya, daya belinya berkurang. Misalkan seminggu biasanya beli 4 kali, sekarang seminggu hanya sekali belanja gitu loh. Nah, itu kan harus dilalui. Gimana nanti suasana setelah musim hujan, itu juga mempengaruhi juga kan. Ini banyak faktor. Jadi bisnis itu harus mengalami namanya siklus tahunan tersebut. Tahun ajaran baru, di saat orang banyak keperluan untuk beli seragam untuk anaknya, terus biaya untuk beli sepatu, buku dan lain-lain, itu kan ada kebutuhan yang harus ditunda kan, harus dipending kan, seperti itu. Nah, itu harus dilalui untuk semua pebisnis. Gini, Mas Iwel, bahwa membuka bisnis itu mudah, mempertahankan itu perlu ilmu, perjuangan, juga pengorbanan. Apalagi Ayam Bakar Mas Mono atas izin Allah 25 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Setiap hari itu Mas, saya tinggal di Tebet. Qadarullah saya di Tebet juga punya 2 cabang, Tebet Raya dan Tebet Timur. Di Tebet itu sekarang udah destinasi wisata kuliner, tumplek blek, betul kan? Betul. Itu setiap hari ada kuliner baru, setiap bulan ada kuliner tutup. Tuh. Ada kuliner baru, ada kuliner tutup. Kalau bisnis itu mudah Mas, semua orang udah jualan bisnis kuliner. Ya toh? Betul. Ada ilmunya gitu loh. Nah, kita di sini sama-sama belajar pastinya. Dan saya suka kalimat yang namanya belajar. Termasuk di motivator ganteng tadi yang disebut di awal, itu semuanya kuliah. Udah Iwel ini luar biasa ya, komedian, namun beliau juga lulusan sarjana UI yang luar biasa, S2 ya? S2. Ya, jangan kebanyakan S nanti pilek ya. Hebat, beliau ini pernah silaturahmi ke rumah saya juga. Dan pemirsa sekalian, Mas Iwel harusnya nanya dong, kenapa saya pakai baju ini? Saya tadi baru nanya, tapi saya menurutnya nanti pertanyaan terakhir aja gitu loh. Sekarang aja. Oh, sekarang boleh ya, sekarang ya. Baru kali ini loh ada tamu yang minta hostnya tanya sekarang gitu ya. Saya ditanya dong. Tanya dong gitu ya. Mas, lain kali kalau saya undang lagi episode berikutnya bawa data pertanyaan sendiri ya Mas. Iya Mas, kenapa pakai baju ini Mas? Kalau saya pakai baju ini kan kesannya soleh ya. Soleh. Soleh beneran? Bukan kesannya soleh, Mas Bono dadu kan soleh kan. Masya Allah. Orang kalau saya ajak kau sholat bareng, saya wuduknya sekali sampai 3 kali wuduknya. Nah, ini menghormatin Mas Iwel nih ya kan. Gambar sajadah identik dengan sholat spiritual ya kan. Kenapa pemirsa? Mas Iwel ini sekarang kalau WhatsApp ke saya itu pakai Assalamualaikum Mas Mono ya kan. Dulunya itu halo Cin, apa kabar Cin? Sutra-sutranya dibuka ya. Sekarang Assalamualaikum Mas Mono. Untung nggak ada tambahan ukti. Iya, kaget saya nih orang tambah umur, tambah soleh. Oh iya, mungkin karena tambah umur ya kan. Itu kan betul. Dan selain beliau seorang pembelajar juga dan teman curhat juga kan ya. Semuanya nggak ada yang ditutup-tutupin dah. Bahkan beliau pernah ke rumah saya Lebaran ya waktu itu ya. Lebaran. Nah sampai sekarang itu saya nggak pernah diundang ke rumah beliau. Dan saya nggak tahu bagaimana saya harus datang karena kan Mas Mono ke rumah saya jadi lintas provinsi Mas. Oh gitu ya. Dari Jakarta ke Banten kan. Jadi orang kalau dari Jaksel ke Tangsel. Mas Iwel, Mas Ipo pernah ke rumah saya. Iya. Muhammad Asad, yang sekarang udah jadi ustadz, pakai koko lah ustadz. Ya. Terus si Ahmad Fuadi waktu itu bareng ya? Oh enggak. Barengnya Mas siapa waktu itu? Saya sendiri waktu itu Mas. Oh sendirinya. Terus Mas Iwel. Jadi orang kalau mau sukses itu harus ke Mas Mono ke rumahnya ya. Apa namanya? Minta air doa. Alhamdulillah seneng ya, terharu banget. Mas, kalau saya pelajari Mas Mono itu salah mental gitu. Karena orang bisnis itu kemungkinan jatuh ada tapi bangkit lagi. Makanya Cakra kan sampai sekarang nggak bisa jadi entrepreneur.
Siapa? Cakra Khan yang penyanyi itu nggak bisa jadi entrepreneur dia. Kenapa? Karena lagunya kan aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nggak bisa bangkit. Padahal bangkit sekali, bangunnya 100 kali, harusnya gitu. Mas, Ya, jadi kan banyak orang ini pingin jadi entrepreneur. ya, Bahkan saya kalau lihat juga Mas Mono seringkali juga ngasih pelatihan entrepreneur. yes. Nah, padahal mental itu paling utama nih, Mas. Nah, kita ke bisnis kuliner dulu. Kenapa sih, Mas, banyak bisnis kuliner itu pada tahun pertama tutup? Oke, ini penting ya. Hobi saya ini belajar dan silaturahmi. Iya. Belajar dengan siapapun, dimanapun, bukan hanya dengan kesuksesan orang lain, kita juga bisa belajar dengan kegagalan orang lain. Banyak kan? Kemarin jamu yang berdiri ratusan tahun akhirnya juga pilot tutup gitu kan. Kemarin es krim dengan ratusan cabang juga akhirnya 400 sekian cabang tutup. Es krim yang familiar di mana-mana ya kan. Ada burger waktu itu, es kepal segala macam dan banyak sekali. Kalau sekedar bicara bisnis itu bukan bicara banyaknya cabang ternyata ya kan, tapi kebermanfaatan dan bicaranya adalah seberapa lama kita bisa eksis dari keterpurukan tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang saya sebut bahwa bisnis by proses belajar silaturahmi membuka banyak pintu rezeki, banyak kemudahan-kemudahan dan saya menyebutnya adalah memantaskan diri. Nah, kalau tadi saya ngisi di seminar, dalam setiap saya mengajar itu Mas, Ya. ya nanti juga tanggal 3 saya ke Lampung, tanggal 10 juga ada komunitas di Jakarta Entrepreneurship itu. Dalam setiap saya mengajar, disitulah saya sedang belajar. Jadi ilmu memantaskan diri. Dalam setiap saya mengajar, disitulah saya sedang belajar. Itu ada di buku Rezeki di Antara, halaman 111, ada di pojok kanan atas. Kenapa hafal, Mas? Karena buku saya sendiri itu. Saya tadi mau jawab itu, tapi biar punchline-nya buat Mas Mono. Oh gitu. Dan ini, apa namanya, belajar tadi, nah ngomongin belajar. Buku pertama yang saya beli itu adalah Cara Berpidato. Nah, ada ilmunya kan? Karena saya Itu SD SMP. buku yang banyak dijual dulu itu. Iya, Cara iya betul. Demi Allah beneran. SD SMP SMA saya di Kampung Madiun, kota kecil ya kan. Jadi ketemu banyak orang ngomong itu kan ada ilmunya ya kan. Makanya saya memantaskan diri, saya bersama istri sama karyawan, saya pernah ikut workshop public speakingnya Mas Iwel ya. Ayo dilanjut lagi dong. Saya punya organisasi komunitas ya, bisa sinergi, bisa kolaborasi. Ya, menurut saya kalau mau sukses bukan sekedar sukses ya. Sukses itu kan relatif ya. Tetap bisa eksis ya, gabunglah ke komunitas, Mas. Sekarang kan banyak banget kan. Termasuk besok pagi saya ada namanya pesantrenpreneur, itu free, bisa sarapan, ngopi gratis sambil melihat view gunung di Pangrango sana, komunitas saya, kayak organisasi saya yaitu Jakek Jakarta Entrepreneur Club. Seperti itu. Ini free. Saya mengajak siapapun, udah saya share ke Instagram juga gitu kan. Jadi gabunglah ke komunitas dan hal penting adalah punya mentor bisnis. Jadi apa manfaat mentor? Agar kita tidak mengalami kegagalan-kegagalan kalau kita belajar sendiri gitu loh. Karena mentor dengan pengalaman mentor tersebut, mereka sudah berpengalaman gitu loh. Dan saya bukan motivator di sini. Apa kabar? Luar biasa. Begitu keluar biasa saja gitu kan. Tapi saya adalah praktisi bisnis yang memang pernah jatuh, bangkrut, rugi, ditipu dan lain-lain. Seperti itu. Ada dua hal yang saya terinspirasi dari Mas Mono, mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti. Satu, Mas Mono ini sangat menyayangi, mencintai, dan mengistimewakan ibunya. Wah, Betul, ini kalau alhamdulillah. postingan Simbo, itu sering masuk dalam postingan Mas Mono, datang ke Madiun, nengok Simbo. Mas Mono di mana Mas Mono? Nanti Ini lebaran ke Madiun. Lebaran Haji 27 Mei ya. Insya Allah saya mudik juga. Betul, ini juga menjadi salah satu kunci sukses Mas Mono nih sepertinya nih. Saya juga sering dengar bahwa banyak orang sukses itu karena mereka sangat menyayangi ibunya. Begini Mas Iwal, saya menyayangi Bapak nggak mungkin karena Bapak saya udah almarhum. Tinggal Simbo malaikat yang tidak bersayap yang alhamdulillah usianya udah 90-an tahun. Masya Allah. Masih sehat, nyuci baju sendiri, masak sendiri, beresin rumah sendiri. Dan bahkan Ramadan kemarin full 30 hari dan masih aktif juga sholat taraweh di musola gitu kan, sampai dilarang karena hujan licin itu sama anaknya gitu kan yang di kampung gitu, masih semangat seperti itu. Ya kita tahu ya bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Dan sementara Mas Iwel, saya jualan ayam bakar, dorong gerobak, jualan gorengan itu orang tua saya marah dan kecewa. Awalnya? Iya, karena
buat apa di sekolah yang tinggi-tinggi ternyata di Jakarta cuma ada gorengan gitu kan. Iya. Karena saya satu-satunya anak yang disekolahkan paling tinggi sampai SMA kan, dibanding kakak saya lulusan SD. Saya punya adik satu lulusan SMP. Jadi saya yang paling tinggi, dan ini bisa menjadi bumerang gitu loh. Ternyata nggak jaminan sekolahnya tinggi bisa sukses, nggak jaminan anaknya orang kaya bisa sukses. Karena motivasi yang paling bagus kan dari diri kita sendiri kan. Apa niat kita? Niat itu di awal namun menentukan hasil akhir gitu kan. Jadi saya selalu ingat, pengen bahagian orang tua, pengen mengangkat derajat orang tua gitu loh. Itu terus yang saya kawal. Karena 2001 nggak seperti sekarang kan, banyak podcast, banyak YouTube, banyak komunitas, banyak sosial media. 2001 saya nggak punya mentor bisnis, saya nggak tahu harus belajar kemana gitu kan. Benar-benar otodidak. Dan itu yang bisa menggembleng saya. Dan terus kemana lagi sih kalau selain orang tua? Ya karena memang tinggal orang tua, mertua dua-duanya juga memang sudah nggak ada, ya Simbo inilah yang selalu saya telepon minta doanya, karena ya beruntunglah saat ini yang masih punya orang tua lengkap ya, masih bisa doa mustajab orang tua itu kan luar biasa, seperti itu. Yang pertama, yang kedua, Mas Mono ini, nah ini jadi sangat menarik sekali. Mas Mono ini bukan hanya gemar bersedekah. Ini kita bukan membongkar pahala Mas Mono kemudian menjadi hilang gitu ya, enggak ya. Ini menginspirasi. Gemar bersedekah dan juga mengajak orang bersedekah, membangun komunitas maklar sedekah. Ya, Mas ya, masih jalan ya? Alhamdulillah. Komunitas militan yang luar biasa. Saya pernah diminta jadi saksi mereka nikah ya, antara relawan-relawan menikah gitu kan. Nah, dan kita juga ada MS Sharing Business. Mas Iwal pernah jadi narasumber juga? Pernah juga. Pak Pras, terus Pak Bisubiakto ya kan, almarhum Pak Bundan Nunarno, dan banyak sekali orang-orang. Dan itu saya udah nggak tahu loh narasumbernya siapa-siapa. Jadi udah anak-anak yang mencari narasumber mereka, MS Sharing Business, dan itu free, cukup infak terbaik seperti itu. Jadi filosofinya gini, kita kalau mau sedekah 1 miliar, bisa mungkin lama gitu kan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang sama 1 miliar dengan mengajak orang lain bersedekah, maka kita akan mendapat pahala yang sama. Jadi itulah yang saya sebut dengan maklar sedekah. Jadi kalimatnya agak ekstrim. Maklarnya apa? Ya mengharap balasan yang sama dengan yang bersedekah tersebut. Tentunya bukan hanya sekedar mengajak, membantu menyalurkan, kita juga terinspirasi juga untuk bersedekah yang terbaiknya juga gitu. Dan Mas Mono juga membangun Ayam Bakar Mas Mono ini menjadi spiritual company ya. Ya. Dengan masih tuh tiap Jumat kafian itu masih dong. Masih. Ya? Nah, Alhamdulillah. Itu gimana ya, Mas? Kafian, Yasin, Waqiah seperti itu. Caranya gimana tuh Mas membangun perusahaan berbasiskan spiritual itu? Ya, jadi berbisnis dengan Allah itu apa ya? Kalau Allah nggak ridho tuh bahaya banget. Misalkan kita iklan begitu besar di baliho, di jalanan yang cukup strategis. Allah kalau nggak ridho itu ya nggak dilihat itu iklan sebesar itu gitu loh. Coba yang makan, tadi ada pesanan dadakan. Itu nggak ada yang kebetulan kan semuanya. Siapa yang menggerakkan orang datang ke outlet kita? Siapa yang menggerakkan orang datang ke outlet kita pesanan? Apalagi kalau bicara ayam bakar, banyak banget di Tebet, di Jakarta, dengan harga yang lebih murah juga banyak. Terus kenapa Mas Mono masih bisa eksis, masih trust mereka belanja di outlet kita yang sudah tadi puluhan tahun gitu kan? Mungkin harga juga bisa lebih mahal. Memang kita juga yang premium dan lain-lain, box kemasan kita juga yang bagus gitu kan? Ya karena ridho Allah tadi, atas pertolongan Allah tadi gitu. Jadi ya karyawan itu bukan hanya sekedar partner bisnis, bukan sekedar bawahan, tapi adalah ladang dakwah. Gitu kan. Kalau kita ngaji Al-Kafi ya kan berapa ayat itu kan. Nah, kita dapat pahala yang sama gitu loh. Dengan karyawan ikut pengajian, Sabtu pagi ada kajian, malam Jumat kita juga ada baca Yasin, baca Al-Waqiah, Al-Kafi gitu. Kan berkah juga buat ownernya sebenarnya kan gitu. Jadi ladang dakwah lah. Jadi dakwah kan hukumnya wajib kan, gitu loh. Dan siapapun berhak untuk dakwah gitu loh. Selalu ada cara untuk berdakwah ya. Saya dengan karyawan saya seperti itu, dengan komunitas saya seperti itu, dengan sosial media saya seperti itu kan. Nah, ya, Mas. Ini Mas kalau dilihat ini ya buat yang nonton podcast ini, Mas Mono ini kan bisa apa aja. Cuman saya aja yang tahu bahwa ada satu hal yang Mas Mono nggak bisa, yaitu menjadi stereo. Dia mono terus, nggak pernah stereo. Gimana? Mas, kalau kita kembali nih Mas tuh biar yang nonton ini tahu nih mentalnya kuat nih menjadi entrepreneur. Oke.
kita punya usaha Mas, ya kan? Semangatnya sudah ada dari awal. Yes. Modal mungkin pas-pasan, cobalah gitu ya. Pokoknya semua udah cari tempat yang bagus, yang menarik, kemudian makanannya juga rasanya sudah enak. Tapi awal-awal rame nih Mas ya. Sebulan pertama rame, Mas sebulan kedua tiba-tiba sepi. Nah, itu apa yang harus dilakukan Mas? Banyak pastinya. Bisnis itu nggak boleh idealis ya. Iya. Yang penting makanannya enak cukup, enggak. Yang penting saya sudah action, saya jualan di teras saya gitu kan. Padahal itu susah untuk diakses seperti itu kan. Nah, jadi ya bisnis itu juga nggak boleh terlalu idealis, tapi harus fleksibel, mengikuti perkembangan zaman saat ini. Misalkan kita juga harus aktif di sosial media, kita juga punya akun khusus di bisnis kita seperti itu. Kan sekarang gampang kan, jualan dari rumah aja bahkan bisa gitu kan dengan ghost kitchen, dengan virtual kitchen gitu kan. Dan kita tidak menyediakan sama sekali satu tempat duduk untuk makan. Bahkan dengan dapur yang ukuran 3x3 meter misalkan, itu bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5 merek yang berbeda gitu loh. Misalkan untuk ayam gepreknya, mungkin untuk menu sotonya, untuk nasi gorengnya, untuk menu-menu yang lainnya, itu bisa. Begitu mudahnya sekarang. Gitu. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Nah, tentunya kita juga harus ikhtiar, karena tugas manusia kan ikhtiar dan berdoa. Salah satunya adalah tadi bikin konten-konten yang bagus, juga aktif di banyak sosial media juga, bersosialisasi di komunitas, organisasi, dan juga ngiklan juga penting gitu kan. Hari ini pun kemarin kita juga masih ngiklan ayam bakar. Alhamdulillah ada banyak pesanan bok-bokan dadakan yang tadi saya ceritakan kan. Itu bagian dari ikhtiar. Ya bonusnya adalah ya tadi impactnya seperti itu. Makanan enak juga harus diiklankan, dipromosikan. Gimana misalkan ada ilmunya, makanan enak ya. Makanan enak, pasti fotonya di lantai. Terus pas di lantai dekat ada jempol kita gitu kan. Yang penting kan saya bisa foto, nggak boleh begitu. Harus pakai foto yang profesional. Apalagi sekarang ada AI yang begitu mudah bisa diedit bla 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 gitu. Makanan enak aja nggak cukup, tampilan harus menarik juga. Banyak, misalkan makanan enak nggak cukup, terus karyawannya jutek. Ya. Makanannya enak, karyawannya ramah, terus kebersihannya nggak dijaga. Harganya murah, makanannya enak, pelayanannya ramah, tempatnya bersih, tukang parkirnya galak, ketus dan lain-lain. Ini semuanya satu paket. Jadi kuliner itu beda dengan bisnis-bisnis yang lain. Jadi benar-benar yang makan manusia, yang dilayani manusia. Jadi harus dengan hati banget gitu. Makanya kita melibatkan spiritual, yaitu berbisnis dengan Allah tadi, dengan berdoa dulu. Kita juga setiap mulai operasional kita berdoa dulu, disasih kemudahan, kelancaran. Karena apa? Kita mainnya api Mas Iwan. Oh iya, ayam. Api kan. Api, karena ya? dulu ayam bakar Mas Wono pernah kejadian kebakaran juga. Oh iya. Jadi kita ini ada ilmunya ya, bahwa cerobong itu kita jarang bersihkan. Kita nggak tahu ilmunya. Dan ternyata itu kan ada lemak-lemak bekas minyak-minyak begitu kan, yang nempel-nempel gitu kan. Begitu kesambar sama api, karena lemak minyak tadi kan akhirnya ke cerobong gitu kan. Apalagi sebelah yang di Tebet Raya rumahnya jenderal lagi kan. Waduh, panik banget gitu. Terus pelanggan juga pada kabur, heboh. Dari situ kita ada pembelajaran bahwa jadi cerobong harus sering dibersihkan seperti itu. Iya. Termasuk juga tantangan-tantangannya gak kalah penting Mas. Apa Mas? Karyawan itu kendala di bisnis itu apa? SDM, sumber daya manusia. 10 orang berarti 10 karakter. Betul. Kalau punya 100 karyawan berarti 100 karakter ya kan. Dengan latar belakangnya berbeda, motivasi yang berbeda. Betul. Daripada nganggur, benar-benar niatnya benar-benar nyari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga dan lain-lain, atau daripada nggak ada kegiatan. Iya. Dan itu penting. Jangankan karyawan yang beda bapak, beda ibu, karakter yang berbeda. Kita yang satu bapak satu ibu aja karakternya berbeda. Beda, betul. Makanya kita mengedepankan spiritual, motivasinya untuk itu. Dan bahkan kejadian juga kan. Bukan hanya sholat yang berjamaah, di ayam bakar Mas Wono pernah terjadi juga mencuri berjamaah. Dan waktu itu kita kumpulkan semuanya dan kita mediasi, lawyernya adalah Mas Iwer. Mas, waktu itu akhirnya gimana sih? Tuntas nggak akhirnya? Tuntas ya. Gitu ya. Saya juga nggak nyangka. Itu banyak sekali ujiannya. Ujian itu pasti akan ada. Cuma Mas Mono tuh waktu saya tuh ikut bantu mediasi, ya sangat baik lah Mas Mono. Jadi Mas Mono itu sangat kecewanya tuh karena udah orang kepercayaan, orang kepercayaan udah seperti adik sendiri, saudara sendiri. Disitulah sakitnya itu Mas. Nah, bicara soal itu Mas, kan baru-baru ini saya baca berita tuh seorang ahli matematika Mas. Terkenal karena kontennya matematika itu.
38M. 38M jebol Mas oleh partner bisnisnya gitu loh ya kan. Jualan teh gitu kan. Iya. Nah, tehnya kan viral. Yes. Nah, itu kan nih jago matematika masuk ke bisnis. Saya kaget ternyata bisa ketipu 38M. Padahal dia jago matematika ya. Matematika, Jago hitung-hitungan ya. Hitung dong, misalnya dia bisa ngitung berdasarkan rumus ini, kalkulasi ini karakter partner bisa dihitung secara matematis ya. Harusnya. Nah, tapi kalau dalam bisnis kadang juga itu bisa luput. Gimana caranya nih Mas? Kalau seandainya kita bisnis harus milik partner atau taruhlah kita nitip dulu uang sama orang supaya nggak ketipu, gimana caranya? Ya kita harus satu frekuensi dulu lah ya. Kita pelajarin dulu karakternya orangnya seperti apa gitu kan, visi misinya seperti apa. Dan kita harus tahu gitu loh, nggak asal sekedar percaya aja gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Kan bisa dilihat dari profilnya beliau selama ini. Bisnis-bisnisnya dia kayak apa sih sebenarnya gitu kan. Kan Mas Bur sering bilang Mas tuh sekarang eranya kolaborasi. Betul, Kan betul. butuh partner kan. Saya juga bisa punya podcast ini karena kolaborasi juga, ada partner Setuju, juga setuju. gitu kan. Karena kolaborasi sinergi itu kan adalah energi kan, the power of jamaah. Itulah kekuatan kolaborasi kan. Oke. Nah, kalau seandainya kita balik lagi nih ke awal dulu Mas Mono bisnis nih, kan orang pengen nonton nih kan, wah sekarang udah lihat Mas Mono di atas nih. Oke Mas, pernah nggak mengalami suatu kendala ya, yang dalam bisnis kemudian Mas Mono bisa melewatinya? Nah, yang kita pengen tahu tuh caranya apa sih Mas? Ini kan pasti banyak orang punya kendala ini dalam bisnis kan gitu loh. Ujian itu pasti ada. Iya. Selama kita masih hidup, ujian itu akan pasti ada. Ya, apakah kamu mengatakan saya sudah beriman sementara tidak diuji lagi Iya, kan? betul. Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, anak, istri. Miskin ujian nggak? Ujian. Kaya ujian nggak? Ujian juga. Ujian. Punya anak ujian. Ujian. Nggak punya anak Ujian juga. Sukses? Ujian. Susah? Ujian juga. ya kan? Badai pasti Berlalu. datang lagi. Oh, bisa Kira pasti berlalu kalau datang lagi. Selama kita masih hidup, ya kan? Kata Ustadz Hidayat, selama kita masih hidup, ujian juga akan masih ada gitu loh. Jadi ya kita nikmati aja prosesnya, karena segala sesuatu kan bicaranya mental, nggak ada yang kebetulan. Pasti atas izin Allah dan ridho Allah dan pertolongan Allah gitu loh. Jadi kalau kita memahami rezeki tidak akan tertukar, bisnis boleh sama, rezeki ada takaran masing-masing, produk boleh sama, rezeki sudah ada jodohnya masing-masing. Jadi kita nggak ada yang namanya kata bersaing, kita nggak ada namanya gontok-gontokan, menghalalkan segala cara. Kondisi sekarang waduh, ngeri banget tuh iklan-iklan dan banyak sekali lah. Seolah-olah rame sehari bisa 500 ekor ayam menghabiskan ini kan. Lu banyak banget gitu loh. Jadi ya tadi di awal juga sudah saya sebutkan jangan mudah gumunan lah seperti itu. Mas, cara kita mendapatkan inspirasi yang benar tuh gimana sebenarnya Mas? Maksudnya gini, kan saya sering juga ya, misalnya kalau kayak di YouTube ini banyak orang cerita inspirasi, wah sukses miliaran, buka usaha sebentar. Oh iya, sebentar. Sukses miliar. Saya ingat rezeki sama, namun rezeki bisnis sama, rezeki ada takaran masing-masing, rezeki ada jodohnya masing-masing. Saya punya organisasi namanya Apkulindo, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Itu tumblek-blek wadah para pengusaha kuliner. Mulai dari kafe, resto, rumah makan, jasa catering, bisnisnya booth dan lain-lain ada. Dan tadi kan bicaranya kolaborasi ya. Kita nggak ada yang namanya bersaing di situ, nggak ada. Satu grup itu juga ada yang jualan ayam bakar juga banyak, nasi box juga banyak gitu kan. Dan kita bahkan kalau ada pesanan banyak saling merekomendasikan. Ada yang pesanannya waktu itu berapa ya? Hampir 12.000 ya, kita bagi-bagi ke teman-teman member Apkulindo gitu kan. Jadi bersaingnya di mana gitu loh. Contoh misalkan ayam bakar Mas Mono dengan ayam bakar B gitu kan. Bahan ayamnya aja beda, sambelnya beda, toppingnya beda, terus harganya beda, bumbunya beda, sambelnya beda gitu loh. Jadi kita harus berjiwa besar juga gitu loh. Jadi jangan kalimat negatif yang bersaing gitu tuh dia harus dibuang gitu loh. Gitu. Oke, bisnis miliaran tadi. Miliaran kan banyak tuh inspirasi kalau kita nonton di YouTube di channel ini sih 100 juta pertama. Nih saya mau bikin thumbnailnya Mas Mono saya lagi mancing nih 1 miliar. Begini cara Mas Mono mendapatkan 1 miliar pertamanya. Saya kasih thumbnail gitu ya. 2M dong juga 1M. M kan Mas Mono kan 2M kan. 2M. Nah itu gimana sih caranya tuh supaya kita kan butuh inspirasi. Inspirasinya itu benar. Jangan kemudian kita mengawang-awang, wah ini dapatkan 100 juta pertama, 1 miliar pertama. Gimana Mas?
Ya kalau menurut hitung-hitungan matematika ya saya nggak nyambung ya, nggak nyampe bisa seperti sekarang ini gitu kan. Iya. Jadi bisnis itu harus dijalanin. Yang gak kalah penting adalah nikmati semua proses, bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Ya proses. Kalau mau sukses jangan banyak protes, nikmati proses itu. Itu jadi proses itu banyak banget. Tadi ujian saya juga banyak, rumah tangga juga, terus ujian ekonomi juga, karyawan juga, outlet yang digusur juga, ya kan. Pertama kali saya jualan di kaki lima, terus akhirnya pindah ke Tebet kan gara-gara digusur kan. Iya. Ya itu kan saat itu ya saya menganggap bahwa Allah tidak adil kan. Iya. Kenapa saya sudah bisa jual 80 ekor ayam, sudah punya 5 karyawan, sudah mensuplai catering di banyak acara TV, stasiun TV, ya kan? Iya. Terus Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur, tinggal saya hello ke pelanggan aja kan. Tiba-tiba Allah memberikan ujian. Dan saya nggak siap saat itu kan. Iya. Bicara manusia kan. Dan ternyata itulah cara Allah mengangkat derajat seseorang yang menurut kita baik, ternyata belum tentu baik di mata Allah. Ternyata gara-gara digusur tersebut, saya pindah di Tebet Raya, bisa jualan minuman. Kalau dulu kan dari warung rokok, sepeser kita nggak ngambil untung. Bisa menambah menu tempe, tahu, dan lain-lain ya kan. Dan kita bisa buka setiap hari, tanggal merah, bahkan sampai malam ya kan. Gara-gara digusur tersebut, saya bisa keliling Indonesia, bisa punya 70 cabang atas izin Allah ya kan. Bisa mewujudkan sebagian impian saya untuk keliling dunia juga untuk menyebarkan virus entrepreneur dan spirit wirausaha. Dan gara-gara digusur tersebut, saya ada di podcast hari ini. Ya. Dan bicara TV dulu ketika saya sering syuting di TV Mas, Ya. itu cateringnya, Mas Mono, nah, itu saya ngerti Mas Mono ya. Saya juga bawa loh sekarang. Iya, tadi bawa Mas Mono tuh, aduh berapa box tuh banyak Untuk banget lah. membuktikan bahwa saya Terima kasih banyak Mas bisnisnya Mono. kuliner beneran. Ini teman-teman sini senang sekali dibawain ayam bakar Mas Alhamdulillah. Mono dan juga Mas Mono pernah ada kejadian lucu juga nih ya, yang pemirsa. Kami kan punya komunitas waktu itu kumpul-kumpul di di rumah seorang teman gitu. Mas Mono kaget ya karena makan siang yang disiapkan adalah ayam bakar Mas Mono. Oh iya. Waktu itu di rumah Mas Pras ingat dong. Oh iya. Iya kan Betul, gitu. betul, betul. Akhirnya Mas Mono Sering itu kejadiannya. mesan sendiri nyari-nyari apa ya? Dia nyari makanan sendiri. Iya. Jeruk makan jeruk ya kan. Mas, Ya. jadi kalau saya itu kan juga mengamati banyak sekali ya pengusaha-pengusaha yang memiliki brandnya sendiri. Kayak Mas Mono kan punya brand sendiri kan. Betul. Dan selain ayam bakar Mas Mono, saya juga punya dapur Mas Mono, Iya. catering segala macam menu ya kan. Terus juga ada frozen food, kebab mungilku. Iya. Ada outletnya di MRT. Iya. Jadi kalau Lebak kayak Bulus ya. MRT Lebak Bulus itu ada tuh. Sering lewat kan ya? Iya. Tapi nggak pernah jajan ya? Kebab mungil. Padahal dengannya dong. Kalau selfie dapat voucher loh. Iya. padahal. Besok kalau Nida tayang kasih tuh ya yang jaga tuh yang Mbak yang jaga itu. Ini pernah jajan di sini nggak gitu? Kasih lihat itu ya. Siap. Ya, Ya. membangun brand sendiri. Jadi bukan hanya sekedar Mas Mono, tapi juga brand tuh ayam bakar Mas Mono. Bahkan juga banyak yang kemudian ngikutin. Ya ngikutin tipis-tipis tuh berapa kali itu ya. Banyak, Biasanya ya, banyak, ayam banyak. bakar Mas Mini atau Mas Mononya tetap tapi apa di Fontnya mirip banget. fontnya digambarkan Ayam banyak gitu. pecak Mas Mono. Nah kan yang bagusnya itu kan kita membangun brand sendiri Mas. Bagi tipsnya dong, gimana caranya untuk bisa membangun brand sendiri, bisa bertahan sampai 25 tahun seperti Mas Mono. Ya tentunya karena saya tidak pernah belajar ya, benar-benar otodidak. Dulu juga kita ayam bakar Kalasan, ayam bakar Kalasan. Terus orang nyebutnya itu loh ayam bakar deket kampus A, ayam bakar Jalan Supomo, ayam bakar deket bank ini gitu. Kenapa nggak saya kasih nama gitu kan? Saya nggak ngerti. Nama saya kan Agus Pramono. Iya. Saya kasih nama ayam bakar Mas Agus, nggak enak ya, kurang luas. Ayam bakar Mas Pram, susah penyebutannya kan, pelanggan saya emak-emak. Ya udah ayam bakar Mas Mono aja Mas lah. Mono dan Biarin nama desa rezeki kota gitu kan. kalau dilihat sebenarnya Mas Mono ini merendah aja bilang nggak ngerti brand. Mungkin dulu awalnya Memang ngerti, kalau sekarang ngerti. Lihat aja Mas Mono kalau nulis namanya itu selalu Mas Mono. Jadi Masnya itu nggak pakai spasi. Mas pasti gabung. tadi Mas Mono. Iya, satu. Nyambung. Itu Nyambung. salah satu bentuk strategi dalam Yes. brand juga sebenarnya betul. gitu ya Mas ya. Nah Mas, terakhir ini Mas. Detail juga ya. Hah? Detail ini kalau nggak ngerti branding nggak diulas loh ini. Termasuk saya pakai topi ini bagian dari branding. Iya, kan? nah itu saya mau ngomong itu tadi tuh. Mas, terakhir Saking totalnya saya tidur pakai topi. Mandi pakai topi. Topi ya. Terakhir nih Mas, ini saya mau nanya Mas Mono nih. Bukan ini terakhir, saya tuh terakhirnya selalu dua. Terakhir 1A dan 1B gitu. Oke. Ya. Jadi Mas terakhir nih, sejak kapan sih Mas itu
mulai menggunakan topi ini akhirnya terciri. Kadang-kadang posting di Instagram cuma topinya doang. Wah, belagu banget kopi gitu ya, tentang kopinya mahal. Taruh topinya doang. Ngopi dulu, Cin. Atau belakangnya gitu. pemandangan gunung. Iya, tapi topinya doang gitu Iya. kan. Lagi staycation di mana, Iya. topinya doang dikasih lihat gitu kan. Betul. Ya kan, habis itu mention saya kan, maksudnya ngeledekin saya kan. Kan nggak saya tag. Iya, ya tadi lagi-lagi saya nggak punya mentor bisnis, mentor praktisi bisnis, terus branding dan lain-lain enggak gitu kan. Alhamdulillah Pak Abi sering menyebut nama saya, DNA Mas Mono itu ya bakar gitu kan. Itu cukup kuat banget alhamdulillah. Pernah dibikinin apa namanya iklan juga sama Pak Abi, stunting alhamdulillah sutradarai beliau juga gitu kan. Jadi awalnya tuh nggak ngerti istilah-istilah itu bahwa bisnis itu harus begini gitu. Akhirnya gini, saya kan punya komunitas EU namanya pengusaha otak kanan ya kan, otak kanan. Jadi apa yang kita lakukan tuh jalanin dulu kekurangan itu sambil jalan gitu, jalanin dulu kesempurnaan itu sambil jalan. Jadi namanya bisnis itu nggak ada yang sempurna, semuanya by proses ya, termasuk nggak ada yang sempurna, termasuk SOP pun juga ya, ada namanya evaluasi, inovasi dan lain-lain seperti itu. Dan awal juga nggak ngerti, ternyata ada di teori. Nah, bisnis harus menjaga kebersihan, pelayanan, keramahan. Oh ternyata di teori ada, dan itu udah saya lakukan. Bahkan Mas Iwel dan pemirsa sekalian, ayam bakar Mas Wono dulu di kaki 5 ya, di Tebet, di Kalibata kita juga ada di Pengadegan. Itu udah pakai seragam semuanya. Ada mereknya juga, ya kan. Seberang kampus A gitu kan. Terus pakai ID card. Ada kaki 5 pakai ID card? Mas Mono udah pakai saat itu ya. 20 tahun yang lalu tuh udah pakai seperti itu. Kenapa? Saya nggak mau pas orang mau makan, mau nambah nasi. Mas, nambah nasi dong. Oh, saya juga pelanggan di sini, Bu. Oh iya, salah gitu ya. Salah tegur. Padahal Mas, ini ilmu ya, ilmu branding ya. Padahal beli kaos seragam itu kan murah kan. Setengah losen pun juga bisa ya. Kalau jangan ngomong dicetak, dikasih merek, bla 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 lah. Kalau mau niat beli setengah losen di Jatinegara, di pasar manapun itu, dan lain-lain kan juga banyak gitu kan, gitu loh. Karena nggak ngerti caranya. Dan itu udah saya lakukan. Gitu dari awal, dari kaki 5 gitu. Nggak ngerti istilah branding tuh, nggak ngerti. Personal branding juga nggak ngerti istilah. Namun itu sudah saya lakukan. Seperti itu. Ini saya juga sebenarnya Mas di podcast ini. Jadi saya kuliahnya ini kuliah kehidupan Mas. Kuliah kehidupan ya. Ya ingat juga Mas, sebenarnya saya di podcast ini juga pengen ada branding, pakai baju apa gitu yang biar khas. Jadi orang tuh oh tuh Iwel, dia emang gitu Iwel, pak kaos dikasih itu. Nah, terus saya punya ini branding biar soleh, tampak soleh. Dan saya kelihatan jadi teman orang soleh lah. Oh gitu, ya boleh. Jadi saya nggak usah kelihatan soleh, tapi temannya yang kelihatan soleh gitu. Mas, terakhir nih Mas. Siap. Dari tadi terakhir mulu. Kan terakhirnya Mas ada A, B, C ya kan. Oke. Terakhir A, B, C, D gitu. Siap. Nah, ini terakhir Mas. Ini benar-benar terakhir nih. Siap. Siap ya? Siap. Siap nggak siap kumpulkan loh. Buat siapa saja nih Mas yang nonton podcast kita sekarang, pengen memulai bisnis, coba Mas Mono kasih tips gitu ya. 3 aja gitu. Gimana cara mulainya? 1, nikmati yang namanya proses, belajar dan memantaskan diri, gitu kan. 2, gabung ke komunitas dan punya mentor. Ya. Yang 3 adalah simak podcast ini berkali-kali. Diulang lagi. Jadi kalau lagi suntuk, lagi malas, lagi nggak nyaman dan kondisi dan lain, nonton lagi, syukur-syukur nontonnya bareng teman-temannya gitu ya. Itu kalau ada yang DM Mas Mono suka dibalas nggak sih? Balas. Oh balas ya. IG Mas Mono @masmono 08. 08-nya lupa 08-nya ya. Itu sebelum Prabowo ngetok 08 udah duluan ya. Udah duluan. Saya lahir tanggal 28. Bulan 8. Rumah nomor 80 jam 8 pagi. Siap-siap dipanggil ke Hambalang ya. sama 08. Mas, terima kasih banyak. Siap, Mas Iwel. sudah hadir di sini. Amin, semoga bermanfaat. Amin.